Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Angga Permana Putra, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Kuningan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita masih bisa memanfaatkan internet untuk melakukan pembelajaran. Nah, hari ini kita masih melakukan pembelajaran menggunakan internet online, khususnya di aplikasi Google Meet. Nah, uh, Bapak lihat dulu sebelumnya, untuk kehadiran hari ini udah 36 siswa, berarti kelas MIPA 1 sudah hadir semua. Nah, walaupun kita belajar seperti ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar di pagi hari ini. Nampak terlihat dari wajah kalian yang berseri-seri. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga flashback ke belakang. Pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem sirkulasi. Nah, coba dari kalian ada yang masih ingat tidak? Sebutkan struktur organ pada sistem sirkulasi. Ada yang bisa? Oke. Adi menjawab ada pembuluh darah, ada jantung, dan juga darah. Betul. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses dari sistem sirkulasi pada manusia? Oke, betul. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang mana darah besar itu ada bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, dan selanjutnya. Baik, berarti kalian sudah mengerti bagaimana proses sirkulasi pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya apakah struktur organ pada sirkulasi yang mengalami rusak itu dapat menyebabkan gangguan atau penyakit? Ada yang bisa? Oke, iya. Ya, jadi organ yang rusak itu dapat menyebabkan gangguan atau kelainan atau penyakit pada organ sirkulasi tersebut. Nah, berarti kalian sudah mampu memahami pembelajaran waktu lalu ya, berarti berkaitan dengan sistem sirkulasi ya. Nah, bicara tentang sistem sirkulasi, pasti berapa penting sih kita mempelajari sistem sirkulasi tubuh manusia? Penting? Oke, penting. Apa sebab seorang itu mengalami sistem sakit ataupun gangguan pada sistem sirkulasi? Oke, berarti sebab waktu itu bisa difaktorkan ada beberapa hal ya, terutama ada dari makanan ataupun hal yang lainnya. Nah, bagaimana sih kita menjaga organ sistem sirkulasi tubuh kita agar tetap terjaga dari penyakit? Ada yang bisa? Oke, betul. Jadi kita harus menjaga pola hidup dan juga pola makan. Nah, kita pasti udah paham ya. Sekarang kita masih memahami tentang pelajaran sirkulasi tubuh manusia, tetapi kita sekarang akan fokus kepada gangguan sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita tempuh, yang pertama, satu, siswa mampu menganalisis struktur yang rusak pada sistem sirkulasi. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan struktur yang rusak ke dalam gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi. Yang ketiga, siswa mampu membuat solusi pencegahan gangguan fungsi pada sistem sirkulasi. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan hasil analisis tentang kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Yang kelima, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis tentang kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Yang keenam, siswa mampu membuat poster berkaitan dengan pencegahan terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi. Nah, dari keenam tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus kita tuju pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Jadi kita nanti akan sama diskusi. Nanti diskusinya kita menggunakan WA juga selain di Google Meet ini. Nah, selama proses pembelajaran juga Bapak akan nilai dari kemampuan kognitif kalian, afektif maupun psikomotor kalian. Jadi
selama pembelajaran walaupun daring ini kita tetap dinilai, oke? Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak akan memberikan rangsangan terlebih dahulu kepada kalian berkaitan tentang gangguan ataupun kelainan pada organ sistem sirkulasi. Nah, Bapak telah membuat suatu media pembelajaran sederhana karena kita tidak ada infocus, jadi Bapak buat untuk merangsang kalian agar kalian lebih memahami arah pembelajarannya ke arah mana. Nah, oke. Nah, ini yang Bapak buat yaitu pembuluh darah. Bapak menyoroti pembuluh darah arteri, yang mana pembuluh darah arteri ini akan membawa pasokan oksigen ke jantung. Nah, itu bisa dilihat ya, ini pembuluh darah arteri. Nah, Bapak juga mempunyai pengisian untuk darah, seperti kepingan darah merah ya. Nah, Bapak akan lakukan yang pertama. Nah, darah ini akan mengalir menuju ke jantung. Bisa dilihat. Nah, darah itu akan mengalir ke jantung. Nah, tetapi ada suatu yang timbul pada pembuluh darah ini. Bisa dilihat. Nah, kita coba ketika ada sesuatu ini, apakah darah itu akan mengalir? Nah, darah itu akan terhenti. Nah, dari sini Bapak akan menanyakan hal kepada kalian. Yang pertama, apakah pembuluh darah ini mengalami gangguan? Ya, betul, mengalami gangguan. Apa yang menumpuk pada pembuluh darah ini? Ada yang bisa? Oke, zat asing. Nah, nanti kita bisa tahu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika ada penyumbatan ini? Ada yang tahu? Oke, darah tidak akan mengalir ke jantung. Betul. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada jantung itu? Oke, mengalami gangguan. Oke, penyakit jantung. Oke. Nah, tadi udah disebut ya bahwa itu akan ada penyakit jantung. Kira-kira yang terjadi jantung itu akan apa? Oke, serangan jantung bisa, jantung koroner, oke bisa. Nah, apakah penyakit jantung itu berbahaya? Iya, berbahaya. Nah, coba dari tadi Bapak sudah nanya kepada kalian nih berkaitan ini. Coba ada yang ingin tanyakan dulu dari kalian? Oke, angkat tangan ya. Oke, Ayu gimana? Oke, Ayu menanyakan apakah ini berasal dari zat makanan? Nah, untuk mengetahui sebenarnya ini apa juga, nanti kalian akan mengetahui dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, dimohon untuk selalu menyimak atau selalu mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya juga Bapak akan menunjukkan artikel kesehatan berkaitan tentang jantung koroner. Nah, Bapak juga sudah mengirimkan soal LKS-nya kepada kalian di grup WhatsApp. Kalian boleh melihatnya di grup WhatsApp berkaitan dengan artikel tersebut, bahwa Bapak ceritakan sedikit bahwa artikel tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Kesehatan WHO itu melaporkan bahwa penyakit jantung dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Sebagaimana banyak dijelaskan juga oleh pakar medis bahwa ketidakserasian pola hidup dan pola makan manusia itu yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya itu penyakit jantung. Nah, banyak masyarakat itu mengkonsumsi makanan yang sekarang tren ya, mungkin makanan instan ataupun cepat saji, yang mana makanan itu berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan salah satunya dari penyakit jantung koroner. Nah, di Amerika Serikat juga penyakit jantung koroner itu merupakan pembunuh nomor 1 penyakit pada orang dewasa. Nah, di Amerika Serikat juga telah terjadi setiap tahunnya itu sekitar 478.000 orang meninggal dunia akibat jantung koroner. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini banyak terjadi sekali pada masyarakat yang mengalami, yang maksudnya ekonomi ke atas, atau banyak sekali terjadi di negara maju. Nah, itu menurut artikel yang ada di internet. Nah, sebelum itu dari artikel-artikel tersebut, Bapak memunculkan suatu permasalahan untuk kalian pecahkan, yaitu permasalahannya mengapa penyakit jantung merupakan penyakit nomor 1 bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas atau negara maju. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut,
Bapak tadi sudah mengirimkan AKS-nya ya. Nah, nanti di AKS tersebut sudah Bapak sediakan artikelnya dan sudah Bapak sediakan juga tabel pembantu untuk kalian mengerjakan AKS tersebut untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, adapun tujuannya Bapak sedikit ulas bahwa di situ ada informasi yang sudah diketahuinya. Apa sih informasi yang sudah diketahuinya? Ada jantung koroner merupakan penyakit yang paling mematikan. Yang kedua, penderita jantung koroner jumlahnya sangat banyak. Di Amerika Serikat, penderita jantung koroner itu juga banyak. Nah, itu 3 informasi yang telah diketahui pada artikel tersebut. Nah, adapun informasi yang harus diketahuinya bisa kalian isi, misalnya yang pertama, jantung koroner kan tadi informasi yang diketahui jantung koroner merupakan penyakit mematikan, bisa ke arah faktornya, proses sirkulasinya, terus bagaimana upayanya juga. Nah, nanti di informasi yang diketahui juga ada penderita jantung koroner jumlahnya banyak. Kalian boleh mencari kisaran usia berapa penderitanya, terus terbanyak juga pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, terus informasi yang sudah diketahuinya juga tadi ada di Amerika Serikat telah banyak terjadi jantung koroner. Nah, apa sih yang harus kalian cari? Boleh kalian mencari pola hidup dari masyarakat Amerika Serikat itu. Kenapa bisa terjadi jantung koroner itu? Nah, semua informasi yang harus kalian cari tersebut kalian boleh menggunakan literatur di internet maupun di buku. Jadi kalian nanti bersama teman kalian, kelompok kalian menjawab informasi yang harus diketahui. Dari informasi itu nanti kalian bisa merucut ke pembahasan dan kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang telah Bapak sampaikan tadi, ya. Dan Bapak kasih waktu sekitar 25 menit untuk menjawab permasalahan tersebut, dan mohon untuk tidak keluar Google Meet ini juga. Nanti Bapak akan mentoring kegiatan kalian selama kalian diskusi. Nah, untuk itu selama 25 menit kalian dipersilahkan. Nanti LKS itu juga sebagai laporan hasil analisis kalian tentang permasalahan penyakit pada gangguan sistem sirkulasi. Oke, 25 menit dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, tadi Bapak juga sudah menerima WhatsApp dari kalian ya, jawaban LKS-nya atau laporan hasil analisisnya Bapak sudah terima, dan Bapak minta untuk kalian salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Nah, untuk yang mempresentasikannya kali ini adalah kelompok 2, ya. Kelompok 2 dimohon untuk mempresentasikannya, boleh perwakilannya. Baik, dan kelompok yang lainnya untuk menyimak. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil analisisnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, bagus sekali ya kelompok 2 penyampaiannya, dan boleh yang lainnya, kelompok yang lainnya yang ingin bertanya ataupun menanggapi, boleh kepada kelompok 1 dipersilahkan dari sekarang. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang telah bertanya dan menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Nah, Bapak sebelumnya nanti setelah ini Bapak tugaskan kepada kalian juga untuk membuat suatu poster, di mana poster tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat agar mencegah terjadinya jantung koroner, baik itu dari pola hidup maupun pola makanannya. Pokoknya kreatif kalian membuat poster tersebut. Nanti poster tersebut kalian upload di Instagram dan tag Bapak. Nanti Bapak akan nilai juga poster kalian dan bagaimana responden dari masyarakat terkait hasil poster kalian. Oke? Nah, itu sebagai tugas tambahan dari Bapak. Nah, selanjutnya tadi Bapak akan sedikit mengulas tadi pembahasan yang telah kalian diskusikannya bersama kelompok lain. Nah, ini mungkin ada yang kurang jelas ya. Bapak juga tadi sudah share PPT-nya. Ini hanya meringkas saja, bahwa tadi Bapak mengulas sedikit, meluruskan kembali bahwa tadi ada pembuluh darah yang menyempit ya. Tadi disebabkan oleh plak ataupun beberapa plak itu yang dapat menghambat oksigen masuk ke jantung sehingga menyebabkan jantung koroner itu. Nah, adapun faktor penyebabnya itu bisa dari kolesterol, dari merokok, diabetes, terus ada trombosis, ada juga tekanan darah tinggi. Nah, kolesterol itu biasanya sering terjadi karena masyarakat itu banyak mungkin memakan makanan yang mengandung lemak jenuh. Misalnya itu gorengan. Itu bisa memicu
terjadinya penyempitan dan menyebabkan jantung koroner. Nah, adapun upaya pencegahannya yaitu tadi mengatur pola makan yang sehat, menjauhi makanan yang lemak jenuh, juga menghindari juga merokok, jangan merokok ya, itu. Nah, itu beberapa upaya pencegahannya. Nah, adapun dari kalian tadi Bapak lihat juga sudah benar-benar bagus menjawab soal LKS, sudah menjurus kepada pemecahan permasalahan, di mana tadi bahwa kelas ekonomi menengah ke atas di Amerika Serikat itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji ataupun instan karena kesibukan mereka itu. Nah, sehingga banyak terjadi penyakit yaitu penyumbatan ini yang menyebabkan jantung koroner. Tetapi tadi tidak menutup kemungkinan orang menengah ekonomi ke bawah juga dapat menyebabkan penyakit tersebut karena tergantung pola hidup dan pola makannya. Benar tadi yang disampaikan oleh kalian semua dari pertanyaan maupun menanggapi kalian sudah benar. Nah, Bebas ini juga akan sekilas menambahkan beberapa kelainan. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia itu adalah darah yang sukar membeku. Jadi itu hemofilia itu bisa dari bawaan genetik dari ibu atau bapaknya. Nah, yang selanjutnya ada sickle cell anemia atau eritrosit bentuk sel sabit yang dapat menyumbat juga pembuluh darah dan menyebabkan hemolisis atau pecahnya pembuluh darah. Terus ada juga sklerosis, yaitu pembuluh darah itu jadi akan terjadi pembuluh darah itu akan jadi pengerasan. Nah, baik tadi dari lemak ataupun dari itu bisa terjadi pengerasan pembuluh darah itu di sklerosis. Nah, selanjutnya juga ada anemia. Anemia itu bisa tadi kekurangan darah ya, mungkin sudah kalian ketahui. Nah, jadi itulah beberapa penyakit yang terjadi pada sirkulasi pada darah pada tubuh manusia itu. Nah, Bapak juga sangat berterima kasih nih kepada kalian semua karena kalian itu sudah mampu memecahkan permasalahan ini dengan benar dan sudah menjurus kepada yang benar gitu. Sudah baik gitu untuk beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum Bapak tutup pada kesempatan pagi hari ini, Bapak minta dong kepada kalian ada yang ingin menyimpulkan. Oke, ya gimana Ayu? Oke, baik. Ayu telah menyimpulkan tadi bahwa dari permasalahan tersebut ya tidak menutup kemungkinan orang tadi juga menengah ke bawah juga dapat menyebabkan jantung koroner dilihat dari pola hidup dan pola makan orang tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Ayu. Beri tepuk tangan dulu. Nah, Bapak juga akan memberikan soal post-test kepada kalian untuk dikerjakan. Bapak akan kirim di WhatsApp di grup ya. Nanti sampai waktunya sampai malam. Bapak ditunggu sampai jam 8 malam untuk mengirimkan jawaban post-test tersebut. Nah, nanti bisa PC ke Bapak ya. Nah, nanti itu sebagai nilai kognitif kalian juga. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih akan membahas materi baru, yaitu sistem pencernaan. Jadi untuk kalian semua dimohon untuk pertemuan sebelumnya kalian terlebih dahulu untuk membaca-baca dulu, boleh dari buku maupun dari internet. Oke, baik, paham? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, ya. Jadi untuk poster juga Bapak akan nilai juga dari kalian dan bagaimana respon dari orang-orang terhadap karya poster kalian juga. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan Bapak mohon kepada kalian untuk tetap di rumah saja. Walaupun kalian harus belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Kalian harus tetap belajar, apapun yang kalian kesulitan, boleh kalian langsung chat ke Bapak beberapa kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran biologi. Nah, Bapak minta juga kalian untuk menjaga tubuh kalian, menjaga kondisi kalian agar tetap sehat, dan semoga kita berdoa di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa bertetap muka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah pemaparan dari saya, Angga Permana Putra, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Kuningan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.